Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ahdasu arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli abai ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para hadirin hadirat, salikin salikat, para pengagum Imam Al-Ghazali dengan melalui kitab Ihya-nya. Alhamdulillah, kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul kembali di malam ini di rutinan Senin malam Selasa, melanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin, masih di rubuk yang pertama di Kitabul Ilmi. Monggo sami-sami kita lanjutkan halaman 316 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Naam, niki koma ini. Mriki. Mandeke mboten anu. Naam. Yes. Ya, benar. Laisu ma'duni. Artinya tidak ada yang lain. Yes, dari yang kemarin diterangkan tentang apa ini? Bagaimana orang yang sudah berakal sekalipun tidak akan bisa lepas dari sifat-sifat 10 penyakit hati di dalam perdebatan. Ya. Itu orang-orang yang terkena penyakit secara batinnya. Belum lagi, kata Imam Ghazali, adalah di luar penyakit hati, di luar penyakit batin. Ada yang sampai teman-teman, ada yang sampai apa ini? Saling jambak-jambakan, saling menghina, tidak hanya menghina pribadi lawan debatnya, tapi juga menghina kadang-kadang orang tuanya, asal usulnya, menghina siapa gurunya, itu sudah di luar kontrol, itu pasti sudah banyak. Nah, jadi penyakitnya tidak hanya batin tapi juga penyakit lahiriahnya bisa nampak. Naam, benar. Qad yaslamu, terkadang selamat ba'duhum apa setengah munadirin min ba'diha, saking setengah adil khisal yang lain dari perkara-perkara penyakit itu tadi. Ma'aman huwa, sertane wong kang utawi man iku dhahirul inkhitati, nyoto kelorote, apa ini, degradasinya, anhu saking ba'dihim, dari sifat-sifat ataupun penyakit-penyakit lahiriah itu. Au dhahirul irtifa, atau telah jelas tampak munggahi alaihi ngatasi ba'dihim, atau ada yang lebih ganas, lebih naik daripada yang sudah diterangkan. Au huwa ba'idun, atau man iku ba'idun adoh an baladihi saking negarane man, wa asbabi ma'isyatihi, lan saking pira-pira sebabe
pangupa jiwane man. Bisa jadi karena faktor-faktor di luar teknis berdebat itu juga bisa menambah beban daripada yang mendebat itu, sehingga katakanlah sudah dari tempat yang jauh atau dari latar belakang yang sulit, itu beban untuk menang debat itu semakin tinggi, sehingga bisa jadi malah potensi untuk terkena penyakit-penyakit hati ataupun penyakit lahiriahnya semakin besar. Wala yanfaku ahadun, lan ora lepas ahadun sapa suwiji-wiji wong minhum saking munadirin, dari orang yang mendebat, anhu saking bait ma'askalihi ing dalem sertane konco sepadane al-muqarinina, sapa man kang askalihi konco sepadane man al-muqarinina kang jejeri lahu marang ahad fid darajati ing dalem pangkat. Sumaya tasya'abu mongko kari-kari cabang-cabang mingkuli wahidatin saking saben-saben suwiji min hadil khisal saking iki pira-pira pekerti yang sudah dijelaskan itu, al asyari kang 10 ya, perkara yang jelek. Asyarun apa 10 ukhra yang lain minar rozaili bayane pira-pira pekerti Allah. Jadi sangat jarang sekali orang bisa lepas dari, mungkin kalau istilahnya Imam Ghazali tidak mengatakan pasti tidak lepas, tapi kan ya tidak enak kok memastikan. Tapi istilahnya beliau seolah-olah ingin mengatakan ya 90% atau mungkin di atas 90% lah. Pasti orang akan terkena perilaku-perilaku yang rendah itu, sifat-sifat yang rendah. Lam nutawil bidzikriha kang ora ndawakake ingsun bidzikriha kelawan nutur asru ukhra. Ya, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar yang 10 lainnya yang sifatnya lahiriah itu. Wa tafsili ahadiha lan perinciane ijan-ijane asru ukhra. Mislu iku mislu anfati, umpamane bengis. Nah, ini kan lahiriah, tampak. Kalau kemarin sombong, riya, munafik, terus apa itu namanya, ujub, ya itu kan tidak kelihatan dari sisi, mungkin dari sisi lahiriah. Kalau yang 10 lainnya seperti memukul kelihatan. Nah, ini ada lagi yang bisa tercermin tampak juga di lahiriahnya. Bengis. Ya bengis nih, kereng gitu ya. Wal ghadabi lan muring-muring. Wal baghdha lan benci. Ini kan bisa tercermin pada wajahnya semuanya ini. Orang itu kan kalau marah itu apa ya jelek lah. Meskipun orangnya ganteng, orangnya cantik, itu kalau marah itu kan pasti kelihatan jelek. Gak ada orang yang suka umpama ya, di foto ketika dia kondisi marah-marah atau di video. Itu pasti dia malu sekali. Karena orang ketika marah itu kan ya seperti menampakkan wajah setan gitu ya. Meskipun dia ganteng, dia cantik, itu tiba-tiba jadi apa ya, membuat orang itu menjijikkan atau malas gitu ya untuk mendekati. Itu ghadab. Wal baghdha lan benci. Wat tama wa hubbi
talabil mal, demen golek duit, wal jahilan pangkat, litamakkuni minal ghalabat, krana amrih manggon marang oleh menang, mencari kemenangan. Semua itu timbul akhirnya marah-marah, benci, sifat bengisnya. Wal mubahat lan karena agul-agulan, berbangga-bangga. Wal asyaril batori lan bungah lacut lan bungah gumedi. Wa ta'zimi lan mulyaake al aghniya, pira-pira wong sugih. Akhirnya dia, jadi bagaimana sifat-sifat yang batin itu kemudian rentetan, ya, rentetan penyakit ini menyebarnya itu sampai ke dimensi lahiriah itu bisa habis, seluruh akhlakul karimah itu bisa habis. Sifat-sifat yang santri, yang santun, yang adab penuh tata krama, sifat-sifat yang terpuji bisa hilang seketika. Sampai ini istilahnya mengagung-agungkan orang kaya, wassalatin lan penguasa, diagung-agungkan. Kalau sama penguasa orang kaya dia hormatnya setengah mati. Tapi kalau sama orang yang katakanlah secara sosialnya rendah, biasa-biasa, dia meremehkan, bahkan menghina. Wa taraddudi ilaihim lan mider-mider ilaihim marang salatin. Apa itu? Ya seludar-seludur masuk keluar masuk istana lah kalau gampang sekarang, biar jadi komisaris misalnya. Komisaris BUMN, ya kan? Jadi akhirnya sering seludar-seludur ke istana. Itu ya pasti ulama-ulama, terutama ulama tasawuf itu pasti tidak mau. Seperti Habib Lutfi itu kan ya menjadi penasehat presiden, ya apa itu, One Team Press kan. Tapi kan beliau jarang sekali mau bertemu dengan Pak Jokowi, atau istilahnya itu didik-didik sowan, enggak. Jadi tetap ada jarak gitu. Meskipun tidak sampai putus hubungan gitu. Itu yang pas. Kalau kata Al-Mafurullah Kiai Hasyim Muzadi itu, kalau kita terlalu jauh dengan pemerintah, terlalu jauh artinya jarak, ada jarak, kita tidak bisa amar ma'ruf. Tapi kalau kita terlalu dekat dengan penguasa, kita tidak bisa nahi mungkar. Jadi tetap ada jarak. Tapi yo enggak ada. Nah, seninya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para sufi di situ. Imam Ghazali juga begitu. Makanya Imam Ghazali tidak pernah menganggap negara itu harus bertabrakan dengan agama, enggak. Hubungannya simbiotik, saling mendukung, saling menguatkan. Tapi tidak boleh terlalu seludar-seludur ya, ke istana dengan harapan mau dijadikan menterinya lah atau apa. Itu tidak boleh. Sehingga kata Kiai Hasyim Muzadi tidak bisa nahi mungkar nanti. Minta 3 periode nggak berani ngeritik kita kan. Wal akhdi lan ngalap saking arto min haramihim, lan wal akhdi lan ngalap min haramihim saking arto harami salatin. Nah ini sampai akhirnya ya ikut kena gratifikasi atau korupsi gitu. Karena yang dicari adalah ketenaran, popularitas, pangkat, kedudukan. Ujung-ujungnya larinya ke sana.
wa tajammuli lan maes-maesi bil khuyuli kelawan tumpak jaran. Istilahnya apa? Bagus-bagusan pada kendaraan. Wal marokibi lan piro-piro tumpaan. Ya, kalau zaman sekarang mobil ya. Bermewah-mewahan pada kendaraan dan sebagainya. Wasiyabi lan piro-piro penganggu baju. Wal mahdzurati kang den larang. Wal istiqori linnasi lan ngino-ngino marang menungso. Jadi semua perilaku-perilaku akhlak yang tercela ini muncul semuanya. Sudah tidak lagi secara batin, kemarin itu yang sombong, riya, munafik, semuanya akhirnya tercermin dalam perilakunya, kelihatan. Tidak lagi hanya sekedar batinnya. Wal istiqari linnasi bil fakhri, menghina kelawan angga-anggaan. Wal khuyala lan akul-akulan. Wal khawdi lan ngerembuk. Fima la yakni ing dalam barang kang ora maidai apa mah. Ikut-ikutan pada perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan dia. Wa aktsaratil kalam wa kasratil kalami lan banyak bicara. Ya. Akhirnya karena dia ingin cari muka, ingin cari pangkat, ya banyak ngomong akhirnya. Orang cari muka kan begitu. Banyak ngomong, banyak merayu para sultan, para penguasa. Padahal salah satu rukun ya di dalam kehidupan para sufi itu membatasi pembicaraan yang tidak penting, misalnya yang tidak ada faedahnya itu dibatasi. Wa khurujil khasyah, dan orang ini nanti akan keluar sifat takut, wal khaufi tegese wedi, tidak ada khasyahnya pada Allah, tidak takut sama Allah, dia hanya takut sama penguasa itu tadi, sama orang-orang kaya itu. Apa itu? Crazy rich. Sekarang kan lagi istilahnya kalau orang kaya itu sekarang crazy rich. Dulu crazy richnya benua Asia, terus tambah sempit Indonesia, terus tambah sempit crazy rich apa? Provinsi mana? Sekarang crazy rich kota, Malang, Bandung, Medan, ya. Wal khaufi lan wedi war rahmah, dan hilang sifat welas asihnya. Sudah lagi tidak ada kasih sayang kepada umat, kepada masa depan jamaahnya, karena sudah hilang, pelan-pelan sama Allah dicabut. Akhlaknya semakin pelan berganti menjadi akhlak yang buruk. Akhirnya tidak ada welas asih, sampai rasa kasihan tidak ada. Dimintai tolong orang yang sedang butuh, dia cuek saja. Kan tidak ada hubungannya sama saya, tidak ada kepentingannya, tidak menguntungkan saya. Maaf saya repot, begitu aja. Jadi hal-hal seperti itu hati-hati kalau ada di dalam diri kita. Kita evaluasi diri kita, kalau ada sifat-sifat seperti ini berarti kita harus cepat-cepat muhasabah. Kok sifat welas asih itu kok semakin terkikis, itu hati-hati.
Ada tahapan-tahapan di mana Allah itu mencabut keimanan seseorang itu pertama dari sifat malu, kemudian dicabut darinya sifat amanah, lalu sifat rahmah, terakhir keimanannya dicabut. Step-step itu hati-hati. Ketika kita tiba-tiba ini kok semakin senang pada hal-hal yang menimbulkan kebencian. Di hadis itu kan begitu ya, kemarin agak panjang itu hadisnya. Yang pertama dia dihilangkan sifat malunya dulu. Gak duisin. Gak isinan, gak sungkanan. Kalau sudah gak isinan dia akan dihiasi dengan sifat ghadab. Benci dan saling membenci. Menyebarkan kebencian. Lalu kemudian akhirnya dia dihilangkan sifat amanah. Tidak bisa dipercaya. Kata Rasulullah. Lalu step kemudian dia akan khoinan mahuna. Dia akan khianat dan dikhianati. Dia mengkhianati atasannya, dia dikhianati bawahannya, saling mengkhianat. Sampai terakhir dihilangkan sifat rahmah, kasih sayang seperti di sini. Wis gak sakno ndelok wong ning pinggir rembong, anak kecil yang minta-minta ngamen. Pasti tanggapannya sinis, iku pura-pura arek-arek gitu. Suudonnya dulu yang dikedepankan. Saiki banyak ini pengemis ini yang pura-pura. Iya, tapi hati-hati. Jangan gampang-gampang menghardik pengemis, kata Rasulullah. Karena banyak wali-wali Allah itu yang menyamar sebagai orang yang mengemis, minta-minta. Ketika hati kita ini kerentek saja, meremehkan pengemis itu yang ternyata dia adalah wali Allah, bisa kualat. Ya kualatnya tentu tidak terus kecelakaan atau tabrakan, ya enggak. Tapi pelan-pelan keimanan kita itu dihilangkan. Bahaya itu, hati-hati. Jadi kalau kita ini diraba aja diri sendiri, kalau wis rodok gak sakno wanang wong, mentolo wanang wong, cepet-cepet istighfar. Cepet-cepet sholat tobat. Cepet-cepet dikoreksi. Ya. Karena bagian dari tanda keimanan kita ini kokoh adalah ada sifat welas asih. Tanda bahwa kita ini masih takwa, ada khosyah adalah welas asih, itu penting sekali. Ya. Para penyebar Islam di Nusantara ini kan yang paling menonjol. Kenapa kok Islam ini sukses menaklukkan agama Nusantara, Kapitayan itu adalah welas asihnya dulu. Bukan dengan jalan perang, bukan dengan jalan merebut kekuasaan, enggak. Para wali itu masuk pelan sekali lewat akulturasi budaya, ya. Lewat jalan menikahi putra-putra, putri-putri kerajaan, meskipun mungkin putrinya ini bukan lulusan pondok kayak sekarang ya, wanita soleha, enggak. Tapi bagaimana ini disolehkan, disolehahkan. Bagaimana kultur budaya yang haram, yang syirik ini bagaimana disyariatkan, ditauhidkan. Berangkatnya itu dari welas asih, kasihan. Melihat orang ini punya potensi, masyarakat Jawa ini orangnya halus, budayanya tinggi, luhur, jangan sampai terus-terusan. Nah ini kan welas asih, saaken, sakno. Bismillahirrahmanirrahim. Wastila'il ghaflah alaihi lan olehi ngirehake sifat lali alaihi ngatasi kolbi. Akhirnya semakin ghaflah.
hatta la yadri hingga ora weruh al musolli sapa wong kang salat minhum saking munadirin fi salatihi ing dalam salate musolli ma sholla ing barang kang salat sapa musolli ing ma. Sampai-sampai dia itu di dalam sholatnya itu sudah tidak ada rasa khusyuk, tidak ada. Lama-lama itu jadi bahaya sekali ya. Ketika kita pelan dipreteli satu-satu sama Gusti Allah itu. Nur keimanan, nur kenikmatan ibadah dipreteli satu-satu. Hati-hati. Tambah suwe tambah malas ngaji misalnya. Itu ya. Kok tambah suwe tambah malas tambah hati-hati. Itu harus ada alarmnya tuh. Batasannya sampai berapa kalau saya ada uzur misalnya. Kalau saya tidak bisa sholat jamaah, ada berapa batasannya di mana? Kalau saya tidak bisa ke masjid ya kan ya minimal jamaah di rumah. Sama istri sama anak misalnya. Kalau saya tidak bisa tepat waktu paling tidak ya jangan molor-molor banget kan. Itu harus ada evaluasinya, harus ada alarmnya. Kalau tidak semakin kegiring, tidak terasa kita tiba-tiba udah jauh sekali dari Allah. Ibarat orang tersesat itu tiba-tiba sudah masuk ke hutan, loh sudah mau balik lagi kan bingung. Loh, tolak kan gitu. Nah ini bahaya. Sampai sholatnya pun menjadi sholat yang tidak berkualitas. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat. Bukan tidak sholat, tapi sahun. Gak karu-karuan. Sholatnya itu yang dipikir itu wis duniawi terus. Itu sebetulnya hanya fisiknya saja yang jempalian, tapi hatinya sebetulnya ya tetap menyembah dunia, tetap menyembah nafsunya. Wa malladhi yaqra lan utawa apa iku alladhi yaqra ayat kang maca sapa musolli ing alladhi. Apa yang dibaca di dalam sholat itu sampai tahu-tahu sudah salam kan gitu. Moro-moro wis tahiyat akhir. Apa yang dibaca tadi? Makanya kan ada kalau dulu ya sama kiai-kiai atau ulama itu kalau kita jamaah minimal kalau kita misalnya ke masjid tuh ya. Selesai sholat misalnya atau pulang sampai ke rumah. Masih ingat gak tadi imam itu baca surat apa? Misalnya jenengan tadi sholat isya. Ingat gak rakaat pertama tadi imamnya baca surat apa? Rakaat kedua kan jahar, ya dengar. Imamnya baca surat apa? Itu dulu kalau sama kiai-kiai sama ditanya. Imamnya mau copo. Itu tanda bahwa kita sadar dengan situasi sholat, di dalam sholat, lingkungan sholat kita sadar. Malah ada ulama yang agak salaf itu ya, ulama salaf. Sampingnya siapa waktu di masjid? Samping kirinya siapa? Yang ngimami siapa? Kenal enggak? Di belakangnya ada siapa? Makanya kan kalau orang Jawa kan salaman gitu kan. Sampai belakang depan. Itu menandakan kita ini hadir hatinya itu hadir di dalam masjid itu hadir. Jadi imamnya baca apa? Ayat pertama. Rakaat pertama. Oh baca ya minimal misalnya imamnya itu hufat misalnya kan. Bacanya ya enggak selalu surat pendek kan. Tapi kan kita biasanya nangkep. Yang dibaca kan biasanya nangkep. Misalnya dia baca
ayat yang ada misalnya la in syakartum la azidannakum dan seterusnya, atau membaca ayat tengah-tengahnya Al-Hasyr misalnya, kan kita sedikit-sedikit kan kenal. Atau sedang Ar-Rahman misalnya. Kalau kita di Mekah kan gitu. Jarang kan pakai ayat-ayat pendek kalau enggak maghrib atau maghrib lah biasanya. Tapi kalau Isya, subuh kan biasanya surat yang panjang-panjang. Tapi kan kita tahu yang dibaca itu ayat Baqarah. Oh, ini menjelaskan tentang Ashhurum Ma'lumat, bulan haji yang sudah terketahui dan sebagainya. Jadi itu menandakan bahwa kita ini sadar minimal. Lalu anak si nyaut, kula mboten sadar soalnya kula saking khusyuke. Alasannya kan gitu deh, saking khusyuke kula sampai mboten sadar. Jarene kan para wali, para sufi itu kalau sholat gak eling apa-apa. Ya iki siji. Wali-wali itu kalau gak eling apa-apa karena dia udah fana, ya. Sudah fana betul, sampai kadang-kadang tidak sadar imamnya itu bagaimana, tidak sadar, itu sudah kondisi jadab. Ya, seperti Jalaluddin Rumi itu pernah juga. Jadi jamaah Isya masjidnya sampai bubar itu, Syekh Jalaluddin Rumi itu sholat Isyanya sampai subuh ternyata. Yang ada kecil nangis, buyar gitu, sudah tidak ikut imam. Tapi sementara itu kan kondisi jadab. Setelah tidak jadab balik normal ya normal. Kalau kita kan jadab terus akhirnya, orang lali terus, nggak sadar terus. Gitu. Jadi kondisi-kondisi semacam ini, apa yang kita baca di dalam sholat itu penting ya, kita sadari, kita maknai. Bagaimana kalau kita tidak bisa fana seperti para wali itu? Kata Kiai Ahmad Asrori misalnya, itu sama, daripada kita ini mikir yang aneh-aneh, gitu kan? Berimajinasi yang aneh-aneh, entah berimajinasi tentang Allah atau berimajinasi tentang sesuatu yang nggak jelas. Lebih baik kita mengingat-ingat tulisan Arab tentang apa yang kita baca. Misalnya kalau kita sholat baca Fatihah, ya udah yang diingat. Misalnya kita nggak bisa, kita belum wali kan gitu, kita belum sufi, kita nggak bisa istilahnya apa, musyahadah gitu, muraqabah belum bisa di dalam sholat. Ya sudah, kata Yai Asrori itu, bayangkan saja huruf-huruf Al-Fatihah itu mulai Alhamdulillahirabbil alamin, itu saja. Itu masih selamat daripada kita bayangkan yang enggak. Pemane bayangno Gusti Allah ning dhuwur. Wah, wis tambah gak selamat itu. Bahaya tambahan. Imajinasi itu. Nanti jadi hijab. Minimal itu aja. Bayangkan huruf-huruf di dalam mushaf itu yang apa yang kita baca, Subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Sudah itu saja. Sambil diresapi, oh Gusti Allah itu moho terpuji, moho suci, moho tinggi dan sebagainya, moho luhur. Terus sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Itu saja yang di. Sampai tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah tulillah, itu salamnya waktu Kanjeng Nabi Mi'raj. Kanjeng Nabi nembus apa ini namanya? Sidratul Muntaha itu langsung baca at-tahiyatul. Lalu Allah memberikan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu kata Imam Ghazali, itu bayangkan sambil ketika assalamu alayka itu pejamkan matanya sedikit. Bayangkan Rasulullah ada di hadapan kita. Meskipun tidak bisa, tapi bayangkan saja Rasulullah ada di hadapan kita sebagaimana Rasulullah berhadapan dengan Allah ketika peristiwa Mi'raj. Dan nanti lama-lama kata Imam Ghazali itu akan dapat sirnya. Lama-lama sholat kita tambah khusyuk. Lalu assalamu alayna wa ala ibadillah is-sholihin, bagaimana Rasulullah itu tidak pernah melupakan umatnya. Nabi Musa
baru bercakap-cakap dengan Allah saja sudah lupa segalanya, lali kabeh. Ya seperti halnya orang kondisi jadab itu lali sembarang, gak gile apa-apa. Nah, Nabi Musa ketika di Bukit Tursina diajak ngomong dengan Allah tanpa melihat zatnya Allah, itu sudah nikmatnya luar biasa sampai lali. Titipan-titipan salam dari mana? Lupa. Nah, Rasulullah itu karena paripurna. Beliau itu afdalul makhluk. Cahayanya paripurna, sempurna betul dari Allah. Tidak lupa ketika sudah berhadapan dengan Allah. Beliau itu tidak lupa kita. Tidak lupa kita yang di akhir zaman ini umatnya yang tidak pernah ketemu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu kalau dikupas tuh enak sebenarnya ya. Kalau apa itu sholatnya, apa yang kita baca, memahami apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa manil ladzi yunajihi utawi sapa wong iku ngomongi sapa alladzi ing man yunaji maksudnya niku bermunajat. Dengan siapa dia bermunajat di dalam sholatnya? Dia sudah tidak tahu, sudah tidak sadar. Ya sudah gelambiar, mikirnya kemana-mana. Wala yahissu lan ora ngeroso sapa man bil khusyu'i kelawan khusyuk. Ya, amun delilik. Sudah mboten krasa khusyuk. Min qalbi saking atine man ma'astighroqi ing dalem sertane nelasake al umuri umur fil ulumi ing dalem pira-pira ilmu allati tu inu kang bantu apa ulum fil munadharati ing dalem perdebatan ba'annaha ing dalem sertane setuhune ulum iku la tanfa'u ora manfaati apa ulum fi ing dalem akhirati ing dalem akhirat, sehingga ilmu yang selama ini dia tekuni, dia cari susah payah, ya. Merantau kemana-mana, berpindah guru, menghabiskan biaya sekian, itu habis, tidak ada manfaatnya sama sekali, baik itu di dunia, apalagi lebih-lebih di akhirat. Nah, ini menjadi tidak manfaat, kan eman. Hanya karena awalnya, kata Imam Ghazali, dia terperangkap oleh penyakit-penyakit ilmu, salah satunya berdebat itu. Min taksinil ibarah, bayani bagusake ibarah, pinter bercerita, beribarat, watas ji'in lafti, lan gawe sajak tembung, waqifdin nawadi, lan ngapalake pira-pira perkara, ila ghairi dzalika ing krana ing perkara-perkara kang langka nawadi kang langka ila ghairi dzalika marang liyane mengkono-mengkono hifdin nawadir min umurin bayane pira-pira perkara la tuhsa kang ora bisa dihitung la tuhsa yang tidak bisa dihitung, kerugian-kerugian yang lainnya. Wal munadziruna utawi pira-pira wong kang berdebat kabeh iku yatafawatuna padha kaut-kautan sapa munadzirun fiya ing dalem ulum ala hasabi darajatihim ing atase kira-kirane pira-pira pangkate munadzirin. Walahum lan iku tetep kedue munadzirin darajatun pira-pira pangkat syatta kang warna-warna. Walayan fakulan orang lepas a'zamuhum apa luwe agung-agunge munadirin dinan apa ni agamane. Jadi para pendebat itu juga bervariasi tingkat-tingkat derajatnya. Ya mungkin ada yang ahli, ada yang nomor grade 2, grade 3 begitu. Semakin candu dan ahli debat ya semakin resiko untuk mendapatkan tertimpa penyakit-penyakit ini ya semakin besar potensinya. Wa aktsaruhum lan
kebanyakan dari para munadirin orang yang debat itu aklan opone akal anjumalin saking pira-pira jumlah min mawaddi kang tetep saking rangkaiane hadil akhlak iki pira-pira pekerti sampai orang yang paling pinter istilahnya aklan sampai yang paling berakal yang paling pinter pun tidak bisa lepas dari akhlak yang seperti itu. Wa innama ghayatulan pemesti utawi mentok-mentok ya katok-katoke munajid ikhfa'uha nyamarake jumlah wa mujahadatun nafsi lan merangi nafsu biha ing dalem jumlah. Wa'lam lan weruh anna hadhir rodah ing setuhune iki pekerti kang ala hadhir radail perkara-perkara sing elek niki wau lazima iku lazimatun tetep lil mustaghili keduwe wong kang ketungkul tersibukkan bitadzkiri kelawan ngelingake menungso. Jadi ini hal-hal seperti ini ketahuilah kata Imam Ghazali juga bisa menimpa orang-orang yang gawe ini niku ngelingno menungso ya maksudnya mubalek lah dai misalnya wal wa'dilan mau'ido yang ngasih mau'ido nuturi nah, aidon kelawan malih jadi ini juga bisa menimpa orang-orang yang biasa ceramah-ceramah dai atau ya seperti itulah dai ustad idza kana qasduhu tatkalane ana apa sejone wong iku tolabal qabuli mencari apa itu keterima dening masyarakat supaya bisa diterima oleh masyarakat wa iqamatal jahilan ngadaake kedudukan ya mencari kedudukan juga jadi objek atau apa ini wasilah sampai pada penyakit-penyakit hati memang tidak hanya menimpa pada munadir orang yang berdebat, orang yang biasa ceramah ya menjadi mubalek itu juga rawan kata Imam Ghazali kena penyakit-penyakit seperti ini. Proses rusaknya batin dan lahirnya yang seperti tadi itu kalau si mubaleknya ini juga bertujuan duniawi, gampangannya begitu. Wa nailas sarwati lan mengkoleh kejembaran wal izzati lan kemuliaan, ya, mencari kemuliaan, kedudukan. Wa hiya lazimatun lan utawi zail sifat yang buruk itu lazimatun tetap lazimatun aidon tetap kelawan malih lil mustaghili bi ilmil madhab. Itu juga akan menimpa orang-orang yang menekuni ilmu madhab fikih wal fatwa lan ilmu fatwa yang di MUI misalnya yang fatwa-fatwa itu juga hati-hati rawan kata Imam Ghazali idza kana qasduhu ketika tujuannya ikut tolabal qodoi hanya untuk mencapai jabatan qodi ya apa ini hakim kepala mahkamah agung, mahkamah konstitusi misalnya. Kalau tujuannya hanya itu, tidak boleh. Itu akan menjadi penyakit juga nanti. Seperti halnya penyakitnya orang-orang yang berdebat ini tadi. Wa wilayatul auqafi lan nguasani barang kang waqafan. Wat taqadduma lan manggon ngarep alal akroni ing atase pira-pira kanca. Jadi untuk mencapai kekuasaan ya, ataupun ingin tampak terdepan, intinya bukan lillahi ta'ala. Ini yang diwanti-wanti oleh Imam Ghazali, apapun itu, apapun profesinya, apapun kita perannya, jangan sampai tujuannya hanya dunia.
untuk mencari harta, mencari kedudukan. Koyok-koyok itu sah gitu loh masalahnya. Lu kan sah, saya ini kan punya ilmu, ini ada lowongan mencari jabatan, saya daftar misalnya begitu. Lalu saya menempati itu kayak sah. Itu yang bahaya dari tipu daya setan itu begitu. Koyok-koyok itu sah, halal. Duh, iya halal. Tapi kalau ini diteruskan, ya tujuan yang pragmatis ini, yang hanya sifatnya sesaat ini, nanti kerusakannya itu akan langgeng. Wabil jumlati lan kelawan gembelengan, ia lazimatun iku tetep marang lazim likul liman yatlubu saben-saben wong kang nuprih sapa man bil ilmi kelawan ilmu ghaira sawabillahi ta'ala fil akhirah. Inilah pendek kata Imam Ghazali, ini lazim sekali pada setiap orang yang mencari ilmu. Awal mulanya ini, awal mulanya dia mencari ilmu ini niatnya apa? Ghaira sawabillahi ta'ala, dia tidak niat mencari pahala dari Allah, ganjaran dari Allah. Jadi berangkatnya itu sudah keliru, niatnya itu wis salah. Kepingin oleh ilmu supaya jadi orang, misalnya dadi ngene. Lah ini kata Imam Ghazali, pendek katanya ini lazim menimpa pada setiap orang yang mencari ilmu tidak lillahi ta'ala fil akhirah, supaya nanti di akhirat mendapat ganjaran Allah. Sudah keliru, berangkatnya sudah niatnya mungkin aku cek menang debat, aku cek dibilang alim, supaya saya dibilang ulama, supaya nanti kalau saya lulus saya dapat gelar sarjana ini, sarjana itu. Makanya jangan sampai ya kita ini, para orang tua ini mendidik anaknya, ngapunten, nanti kamu kuliah di ITS misalnya, supaya nanti kamu jadi ini, jadi jangan begitu. Ngapunten, abah saya itu almarhum tidak pernah sekalipun sekolahnya anak di mana, jurusan apa, terserah. Pasti sudah terserah, mau pilih teknik, mau pilih sosial, mau pilih, terserah. Dan selalu abah itu menekankan, jangan sampai kamu berpikir nanti pekerjaannya apa, gak usah mikir. Pokoknya ndolek ilmu, titik. Nah ini yang harus kita, PR kita mungkin tidak hanya sebagai orang tua tapi juga sebagai bangsa. Kebanyakan memang anak-anak zaman sekarang yang seusia di bawah saya itu, masih anak-anak kita itu orientasinya begitu. Semakin, ya dulu zaman saya juga sudah begitu sih. Atau mungkin jenengan juga ya mungkin. Banyak memang pencari ilmu ini berangkatnya ini sudah salah. Gitu. Akhirnya rawan ilmunya tidak manfaat. Ya mungkin iya jadi misalnya dia di ITS teknik perkapalan terus kerja di bidang perkapalan, pesawat terbang, mungkin iya. Tapi secara ruhani, secara rapotnya Allah Subhanahu wa taala, kita itu gagal gitu. Sukses dan tidak sukses ukurannya bukan seberapa duit kita punya. Ini yang banyak sekali mindset, cara pandang terhadap kehidupan ini sudah tidak pas. Makanya ngapunten saya mungkin Mas Fasa itu, Sari itu, sekolahnya ya biasa-biasa. Tidak pernah ada yang sekolahnya di harus negeri komplek atau tidak ada. Sama semuanya nanti. Justru berangkatnya niatnya itu yang penting. Dari sini kata Imam Ghazali, pendek kata
lazimatun likulli may yatlubu bi ilmi ghaira sawabillah. Kalau berangkatnya sudah bukan lillahi ta'ala, bukan niat nyari ilmu lillah, belakangnya mesti semakin tersesat gitu. Jadi mari kita didik anak-anak kita, sekolah dimanapun silakan minatnya di situ, iya nih. Tapi pertama harus lillah betul. Apalagi kalau anaknya mondok, nah ini. Meskipun dia di teknik nanti di mana, harus lillah betul. Jangan sampai tidak lillah. Kepingin jadi ini, itu nanti. Katanya apa itu? Kalau kamu itu pinter, punya ilmu, bukan kamu yang nyari kerja, kamu yang dicari pekerjaan. Saya masih ingat betul. Ya ini memang dasarnya ya dari ulama-ulama ini, kitab-kitab kuning ini. Makanya ulama itu, kiai itu meskipun ngomongnya tidak pakai dalil, sebetulnya ya sudah dalil gitu. Tidak perlu harus qala nabi atau apa menurut ayat Al-Qur'an ya. Ngomongnya sederhana tapi penuh dalil yang itu jeru kalau mau digali. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ilmu kedik malinge utawi ilmu iku layuh milu orang ninggalake apa ilmu al alimu ing wong alim bal yuhlikuhu balik ngerusak apa ilmu ing alim. Jadi bukan ilmunya meninggalkan orang itu terus orangnya jadi bodoh, enggak. Tapi karena niatnya yang keliru, ilmu ini justru merusak orang itu sendiri. Ini salah satu afatul ilmu. Ini di kitab Ta'limu Ta'lim juga ada sih ya. Kalau yang pernah ngaji. Sudah ada, niatnya hati-hati. Cuman kan di Imam Ghazali di Ihya ini lebih jeru, lebih lebar. Bal yuhliku itu merusak wong alim halakal abadi kelawan rusai lawasi selama-lamanya akan rusak. Makanya hati-hati kalau anaknya itu mau sekolah, apalagi ya kita kalau misalnya mau ngaji, mau berangkat kemana, niat yang betul. Saya mencari ilmu lillah, semata-mata lillah. Ini perintahnya Allah, saya cari ilmu, titik. Saya tidak ingin jadi orang pinter atau jadi orang sing bagaimana, itu urusan Gusti Allah, itu urusanku. Au yuhyihi utawi nguripake apa ilmu ing alim hayatal abada. Jadi resikonya bisa apakah ilmu itu nanti merusak ya kalau niatnya keliru, tapi kalau niatnya benar justru ilmu itu akan membuat si orang alim itu hayatal abada, hidup selama-lamanya. Seperti Imam Ghazali ini, ya. Sudah wafat tahun 1111 Masehi. Sekarang 2022. Hampir 1000 tahun. Seolah-olah kita masih bergaul dengan Imam Ghazali. Di mana-mana di seluruh dunia orang membicarakan Imam Ghazali. Ilmunya dikaji di mana-mana, kitabnya banyak. Kalau orang itu benar niat nyari ilmunya, justru ilmu akan menghidupkan dia. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijrah, sekitar 800-an Masehi. Sudah 1000 tahun lebih. Tapi madhabnya menjadi madhab yang paling besar di seluruh dunia. Imam Syafi'i mengalahkan madhab dari gurunya Sufyan bin Uyainah, Abu Hanifah An-Nu'man, Sufyan Ats-Tsauri, Lais bin Sa'ad, kalah semuanya. Ada apa? Itu kalau kita gali dari riwayat ibunya Imam Syafi'i luar biasa. Nah ini ilmu itu bisa menghidupkan kita selama-lamanya. Maka itu juga salah satunya kan dianjurkan kalau bisa nulis buku, nulis kitab supaya ya seolah-olah kita hidup terus, ilmu kita terus digali. Tapi memang tidak semua orang, semua ulama atau semua kiai itu
tekun untuk nulis ya. Karena ada orang yang juga tidak bakat nulis, sehingga mungkin banyak ulama-ulama besar yang sebetulnya itu alim sekali tapi karyanya sedikit ya. Ada juga yang begitu. Walidzalika lan krana arah mengkono-mengkono yuhliku qala sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi asyaddun nas adaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'ullahu bi ilmihi. Kanjeng Nabi dawuh asyaddun nas utawi luwih banget menungso adaban apa ne siksane yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat yaiku alimun wong kang alim la yanfa'ullah bi ilmihi kang ora paring manfaat ing alim sapa Allah bi ilmihi kelawan ilmune wong alim. Salah satu orang yang mendapatkan siksa paling pedih kata Kanjeng Nabi adalah orang yang punya ilmu alim tapi ilmunya tidak manfaat. Dia bisa menasihati orang untuk tidak korupsi misalnya, tapi dia sendiri korupsi. Dia menasihati orang jangan misalnya makan barang haram, dia sendiri bukan orang yang waro, yang menghindari barang haram. Misalnya begitu. Itu nanti akan mendapat siksa yang lebih pedih. Ya karena ada ilmu di dalamnya. Akhirnya ilmu ini justru menjadi adab bagi dirinya. Bukan malah menjadi syafaat, menjadi adab. Makanya berulang kali para ulama ini selalu menekankan kalau ngaji, kalau belajar sesuatu, niatkan untuk diamalkan. Meskipun kecil. Misalnya kita ngaji Ihya ini kan kitab berat ya, yang standar tasawufnya cukup tinggi. Meskipun kita tidak bisa melakukan semuanya, paling tidak ya 50%-nya atau 40%-nya atau 20% ada niat untuk iya aku tak ngelakoni, kepingin koyok sing jarine Imam Ghazali. Atau kalau kita ngaji hikam misalnya, ya meskipun kita nggak bisa semuanya, kita nggak bisa melakukan secara total dan sebagainya. Kalau kita niru ulama mungkin nggak bisa niru 100% niru kiai kita, meniru ulama, paling nggak ada mambu-mambunya. Ono mambu-mambune Ihya itu ya bisa gitu. Ono mambu-mambune hikam. Ya pemambune hikam. Ya min alamatil i'timad alal amal. Jangan sampai kita beriktimat pada amal misalnya gitu. Iktimatnya harus pada Allah. Iktimat pada makhluk itu keliru. Setidaknya kan ono mambu-mambu nih hikam. Itu niat diamalkan sedikit. Justru kalau kita berusaha sedikit nanti lama-lama ditambah oleh Allah. Jangan sampai terus waduh abot ngaji tasawuf kok gak iso. Nah itu nanti gak iso temen. Nah, akhirnya kan rugi kata Imam Ghazali. Sudah ngaji puluhan tahun nanti tidak ada manfaatnya. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah dilanjutkan pertemuan berikutnya. Ini kan sudah mau Ramadan nggih. Insyaallah nisfu Sya'bannya malam Jumat ya. Malam Jumat atau malam Sabtu? Malam Jumat nggih. Malam Jumat. Nah, insyaallah ini agendanya kita tidak jadi zikir husnul khotimahnya Rabu besok. Rabu besok kan Rabu Legi. Jadi insyaallah zikir husnul khotimah itu diundur Rabu depannya. Jadi tanggal 23 nggih. Nah, besok tanggal 16 Rabunya itu insyaallah diundur tanggal 23. Sekalian biasanya itu megengan gitu nggih untuk penutup ngaji selama 1 tahun, periode 1 tahun. Sekalian nanti megengan nggih. Jadi ditutup di tanggal 23. Jadi insya Allah Rabu besok untuk ibu-ibu ngaji biasa, ngaji kitab
Nasoihul Ibad. Kemudian Senin tanggal 21 itu masih ngiji Ihya lagi, satu kali pertemuan lagi. Setelah itu 23 kita zikir husnul khotimah sambil megengan dalam rangka menyambut Ramadan. Jadi insya Allah mudah-mudahan semua agenda ini berjalan lancar, berjalan semuanya. Kita harus menyambut Ramadan. Untuk malam nisfu Sa'bannya kan malam Jumat ya, berarti ya monggo pasti semuanya sudah punya amalayah yang sudah tiap tahun Yasin 3 kali ba'da maghrib ya. Nanti setiap selesai baca Yasin 1 kali, 1 hajat biasanya. Mintalah umur yang barokah, panjang barokah. Kemudian Yasin yang kedua dijauhkan dari musibah lahir batin dunia akhirat. Yang ketiga, segala hajat panjenengan sampaikan kepada Allah setelah maghrib. Nah, baru dibaca doa nisfu Sa'ban yang sudah banyak di share itu kan ya, sudah ada. Monggo kalau mau dicari. Doanya agak panjang itu kan ada. Nah, itu nanti malam Jumat. Jadi monggo diamalkan aja. Nanti mungkin diingatkan lagi di grup. Ini istimewa sekali guys, sekedik mawon. Nabi Isa itu pernah berjalan di sebuah padang pasir. Beliau diwahyukan oleh Allah untuk berjalan di suatu padang pasir. Kemudian Nabi Isa itu melihat ada batu besar, itu putih, Pak. Warnanya itu putih seperti putih mutiara. Nabi Isa itu bingung, kok ada batu warna putih? Betul. Ini tidak pernah saya ketemu batu seperti ini. Besar sekali batunya. Nabi Isa bingung, dikeliteri batu itu. Dikeliteri muter. Batu apa? Begitu masih keheranan, batu putih itu ternyata buka. Di dalamnya itu ada orang sepuh pakai baju wol kasar, ada tongkat 1, orangnya sujud sholat di dalam batu. Orangnya sepuh, ditunggu sama Nabi Isa. Nah, selesai sholat, beliau makan kurma di depannya sama minum. Jadi batu itu seperti kamar pribadinya hamba Allah ini tadi yang di tengah-tengah padang. Lalu ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan siapa? Oh, saya ini fulan. Ternyata orang ini tahu kalau itu Nabi Isa. Padahal itu bukan Nabi. Akhirnya singkat cerita ditanya, sampean sudah berapa lama di dalam batu ini? Sholat. Ya saya memang di sini. Ibadah saya di sini, hidup saya di sini. Setiap saya selesai sholat, saya diberi makan oleh malaikat ini. Ada kadang buah, kadang kurma, ya, dikasih minum. Selama berapa lama? 400 tahun. 400 tahun itu tidak pernah keluar dari batu ini. Saya diberikan ilham oleh malaikat bahwa nanti batu ini akan terbuka ketika Nabi Isa datang ke sini. Luar biasa, Nabi Isa terkagum-kagum. Berarti sampeyan ini 400 tahun tidak pernah keluar batu, tidak pernah. Juga tidak pernah di dalam itu ada gerojokan air, sudah ada untuk wudhu, untuk bersuci. Jadi tidak pernah maksiat, tidak pernah berbuat dosa, ibadah tok selama 400 tahun di dalam batu putih mutiara. Masya Allah. Lalu kemudian Nabi Isa ini berdoa, ya Allah, berikanlah kemuliaan pada saya seperti orang ini. Berikan juga barokahnya kepada saya. Bayangkan Nabi Isa itu. Lalu Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Isa, wahai Isa, ada yang lebih mulia daripada orang itu. Meskipun dia juga bukan Nabi seperti engkau. Oh iya ya, ada. Siapa? Orang yang memuliakan malam nisfu Sa'ban.
Ya Allah, akhirnya Nabi Isa itu berdoa, coba saya ya Allah, saya dipertemukan dengan malam nisfu Sya'ban. Saya akan bertasbih, sholat tasbih di sana, saya akan bertasbih padamu, istighfar, memujimu, mengagungkan malam nisfu Sya'ban itu supaya saya dapat kemuliaan lebih daripada Bapak sepuh ini. Itu ada di kitab Ihya, tapi saya lupa rubuk yang keberapa. Ihya, kisah itu. Tidak hanya di Ihya, ada beberapa kitab lain kalau nggak salah. Itu pernah disampaikan Mbah Jamal juga. Banyak kisah ini masyhur. Di Ihya mungkin rubuk yang keempat ya mungkin ya, Munjiat itu. Ada itu kisahnya. Jadi mari ya kita muliakan, biasanya tidak hanya sekedar Yasin 3 kali, mungkin kita bisa puasa di siang harinya, lalu kita sholat tasbih di malam harinya, baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya, tasbih sebanyak-banyaknya. Kita muliakan malam nisfu Sya'ban. Inilah malam di mana diangkat seluruh amaliyah kita selama 1 tahun, kata Nabi. Wallahu alam bisawab. Allah kirim